بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جل Waalaikumsalam warahmatullahi نعمه على wabarakatuh. الإحصاء بالأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, rahmat dan pertolongan darinya lah semua kebaikan bisa terlaksana. Demikian juga pada malam hari ini kita bisa kembali lagi duduk di majelis ini, yaitu di majelis mudarasah. Ini semata-mata berkat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita syukuri. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini selalu dan senantiasa diberikan kepada kita semua, nikmat taufik dan pertolongan untuk melaksanakan ketaatan. Dan kita memohon agar kita bisa selalu mensyukuri, agar nikmat ini diberikan keberkahan. Kita niatkan di awal belajar kita ini, duduk kita di sini untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menghilangkan kejahilan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan juga memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Baik, umat sekalian, di kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yang mana kita sampai di fikih salat, dan lebih pastinya, lebih detailnya kita sampai di rukun-rukun salat. Yang mana di majelis kita ini sebenarnya tidak hanya fokus pada fikih saja, tapi sebenarnya kita di sini belajar ilmu wajib. Ilmu wajib yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dan di antara ilmu wajib adalah akidah, kemudian fikih, serta adab dan akhlak. Dan di awal kitab kita sudah menyelesaikan pembahasan akidah, dan di sini saat ini kita sampai di pembahasan fikih. Sebelumnya kita sudah membahas fikih thaharah, kemudian kita sampai saat ini di fikih salat. Di pertemuan yang lalu, atau bahkan di beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah mulai membahas rukun salat. Kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sana, bahwasanya beliau merinci rukun salat itu menjadi 17, sebagaimana disebutkan di sana. Sab'ata asyar ruknan. Namun, sebagaimana kita sebutkan juga di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwasanya para ulama berbeda dalam hitungannya. Bukan berarti praktek sholatnya berbeda, hanya saja dalam rinciannya. Karena pada dasarnya, secara prakteknya juga tetap sama. Hanya beda rincian saja. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan yang lain. Kita kemarin jelaskan yang 17 itu sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'allif, yaitu mengikuti apa yang disebutkan oleh al-imam An-Nawawi di kitab Rawdatul Talibin. Adapun yang 13
Itu mengikuti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi juga di kitab Minhajut Talibin. Faqanallah jami'an. Perbedaannya antara jumlah yang 13 dan 17 itu adalah rincian tumak ninah. Tumak ninah. Kalau 17 itu tumak ninah dihitung sebagai rukun tersendiri pada ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Namun kalau yang hitungan 13 itu bukan berarti tumak ninah itu tidak harus. Tidak disebutkan pada rukun yang jumlahnya 13, tidak disebutkan tumak ninah bukan berarti tumak ninah itu tidak harus. Tapi tumak ninah itu sudah satu rangkaian yang keharusan pada ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Begitu Ibu sekalian. Dan sebelumnya kita sudah membahas rukun yang pertama yaitu niat. Kemudian rukun yang kedua sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'allif di sana adalah takbiratul ihram. Kemudian rukun yang ketiga adalah berdiri. Kita sudah membahas masing-masing dari tiga rukun itu. Dan malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke rukun yang keempat. Sebagaimana disebutkan oleh al-mu'allif di sana, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Beliau menyebutkan ar-rabi'. Ar-rabi' maksudnya adalah ar-ruknur rabi', rukun yang keempat dari 17 rukun yang disebutkan oleh al-mu'allif. Apa itu? Qira'atul Fatihati, yaitu membaca Al-Fatihah. Dan di sana beliau menyebutkan di antara ketentuan-ketentuan. Meskipun sebenarnya belum semuanya yang disebutkan oleh mu'allif di sini, tapi beliau mengisyaratkan di sana, yaitu qira'atul Fatihati bil basmalati wa tashdidati wa dhalatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adamil lahni awil khata'i fil harakatil mukhalli bil ma'na wa yahrumu al-lahnu alladhi la yakhillu idza ta'ammadahu wa la yubtil. Kurang lebih seperti itu. Jadi membaca Al-Fatihah itu bersama termasuk juga dengan basmalah, kemudian menjaga semua tasydid-tasydidnya, kemudian menjaga uh, agar tidak ada jeda pada setiap ayat dan katanya, kemudian tertib urutannya, kemudian menjaga huruf-hurufnya, jangan sampai terlewat dan jangan sampai berubah, harus dikeluarkan dari makhrajnya dan tidak sampai lahan salah membaca, yang mana kesalahan itu merubah harokat, atau yang merubah harokat itu maksudnya merubah makna, al-mukhil bil ma'na, merubah makna. Adapun lahan yang tidak merubah makna itu haram tetap haram meskipun tidak membatalkan. Begitu ya sekalian. Kita akan membahas untuk rukun membaca Al-Fatihah ini beberapa poin. Di antaranya yang pertama, mahallu wujubi qira'at Al-Fatihah. Mahallu wujubi qira'at Al-Fatihah atau tempat-tempat diwajibkannya membaca Al-Fatihah. Atau dengan kata lain, di salat apa saja kita wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua nanti insya Allah kita akan membahas syurutul Fatihah. Syarat-syarat Fatihah atau syarat sahnya Fatihah. Yang ada 11 jumlahnya. Kemudian yang ketiga nanti terakhir insya Allah kita akan membahas apa kewajiban orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Apa yang harus dilakukan? Insya Allah kurang lebih tiga itu hal yang utama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebenarnya masih ada hal yang lain terkait dengan membaca Al-Fatihah, namun kaitannya dengan sholat jamaah. Maka insya Allah akan kita bahas insya Allah di pembahasan sholat jamaah saja. Gitu ya, Bu sekalian ya. Kita masuk ke poin yang pertama. Membaca Al-Fatihah itu kapan diwajibkan? Pada sholat apa saja?
Maka kita harus tegaskan di sini bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak. Mungkin kita pernah menyebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya, membaca Al-Fatihah itu wajib secara mutlak. Dalam sholat apapun dan bagaimanapun. Baik sholatnya itu sholat fardu, maupun sholatnya adalah sholat sunnah. Baik sholatnya sendiri, maupun berjamaah. Baik sebagai imam, maupun sebagai makmum. Baik sholat jamaahnya itu jahriyah, dikeraskan suara imam sampai terdengar oleh makmum, atau sholat jamaahnya adalah sholat sirriyah, yang imam tidak wajib mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh makmum. Semuanya harus membaca Al-Fatihah. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah rokaatnya dan tidak sah sholatnya. Begitu Ibu sekalian. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar penjelasan-penjelasan tentang ya kalau misalkan sholat jamaah dan sholatnya adalah sholat jahriyah, maka bacaan makmum itu diwakili oleh imam. Begitu kan Ibu sekalian? Mungkin ada yang pernah mendengar seperti itu. Iya, katanya ada berbeda pendapat lah, itu intinya. Sahih. Di sana ada perbedaan pendapat. Memang di antara yang berpendapat seperti itu adalah mazhab Maliki. Namun kita selalu dalam beramal itu kan kadang kita harus yakin kan. Jadi nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Ya atau ya. Uh, untuk betul-betul yakin itu kadang kita harus tahu alasan. Kenapa sih? Kenapa sih di dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu wajib dalam semua macam sholat. Bahkan sholat jenazah sekalipun. Ya kan Ibu sekalian? Apa nama jami? Maka apa yang menjadi landasan pendapat ini? Yang menjadi landasan dalam pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lain dengan beberapa redaksi yang berbeda. Uh, di antara redaksi yang diriwayatkan adalah kunna, dan para ini perawinya mengatakan kunna nusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghada. Kami dahulu pernah sholat di belakang Rasulullah, maksudnya menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholatul ghada. Uh, maksudnya sholatul ghada adalah sholatul fajr, sholat subuh, sebagaimana disebutkan di redaksi riwayat yang lain. Itu di khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajr, demikian lafaz yang lain. Jadi kita ulangi terjemahnya. Kami dahulu pernah menjadi makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh atau sholat fajar. Kemudian apa yang terjadi? Fathaqulat alaihi al-qira'ah. Namun Rasulullah merasa kesulitan dalam bacaan. Mungkin kita pernah mendapati imam yaitu uh, bacaannya tersendat-sendat, ada sedikit lupa, kemudian berhenti. Maka itulah yang terjadi. Thaqulat alaihi qira'ah. Beliau kesulitan dalam membaca. Maksudnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik Al-Fatihah dan setelahnya. Falamma faragha, atau di dalam redaksi yang lain, falamman sarafa. Intinya maknanya ketika Rasulullah selesai sholat, setelah salam, kemudian Rasulullah langsung bertanya. Setelah salam, Rasulullah bertanya,
la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Atau di redaksi yang lain, inni arakum taqra'una wara'al imam. Atau di redaksi yang lain, taqra'un, begitu saja. Intinya, Rasulullah setelah salam itu langsung bertanya kepada para sahabat. Nampaknya di antara kalian ada yang membaca ayat di belakang imam. Maksudnya, ketika Rasulullah menjadi imam tadi, beliau kesulitan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Karena terganggu dengan bacaan sahabat di belakang yang menjadi makmum. Karena di antara sahabat ada yang membaca. Makanya Rasulullah memastikan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya di antara kalian ada yang membaca ayat-ayat di belakang imam saat menjadi makmum tadi. Jadi, kemudian di antara para sahabat menjawab, "Na'am." Di redaksi yang lain bahkan ada tambahan, "Na'am, hadza ya Rasulullah." Iya, ini orangnya ya Rasulullah. Di redaksi yang lain bahkan ditunjuk. Betul ya Rasulullah, ini orangnya yang membaca tadi. Lalu apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, "La taf'al, la taf'al." Jangan lakukan itu. Maksudnya, jangan membaca di belakang imam. Begitu Ibu sekalian ya? La taf'al. Jangan membaca di belakang imam. Tapi apakah selesai di situ saja hadisnya? Terkadang sebagian menyebutkan hadis tidak lengkap, hanya berhenti di situ saja. Tapi apakah berhenti di situ saja hadisnya? Tidak. Masih ada lanjutannya. Setelah la taf'alu, Rasulullah bersabda, illa bifatihatil kitab. La taf'alu illa bifatihatil kitab. Jangan seperti itu. Jangan membaca di belakang imam. Illa bifatihatil kitab. Kecuali membaca Al-Fatihah. Ada lanjutannya lagi, na'am. Beliau melanjutkan, فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. Karena tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Semoga hadis ini jelas dan bisa dipahami umat sekalian. Kalau misalkan Anda yang mengatakan, oh, soal membaca Al-Fatihah itu wajib kalau sholat sendiri saja atau sebagai imam. Tidak, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi dan imam-imam hadis yang lain, itu sholatnya sendiri atau sholat jamaah? Sholat jamaah. Ya kan Ibu sekalian? Sholat jamaah. Maka meskipun sholat jamaah juga tetap wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian ada yang mengatakan, oh, dilihat sholat jamaahnya apakah jahriyah atau sirriyah. Kalau jahriyah, maka bacaan imam mewakili bacaan makmum. Dan kalau misalkan sholatnya sholat sirriyah, maka tetap wajib membaca Al-Fatihah. Oh, kita perhatikan apakah benar demikian di dalam riwayat tadi. Bagaimana? Sholatnya sholat apa? Sholat subuh, sholat fajar. Sholat subuh itu jahriyah atau sirriyah? Halo? Jahriyah. Ya. Jahriyah. Sholat subuh itu sholat jahriyah, yang imam mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh makmum. Dan meskipun salat jahriyah, Rasulullah tetap mengatakan uh, illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jangan membaca kecuali membaca Al-Fatihah karena tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Maka dari sinilah para ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib secara mutlak dalam semua salat pada setiap rakaat. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih Mahad? Waduh, Ustaz. Jadi, ada pertanyaan? Lalu Bacanya maksudnya itu, bagaimana? iya, bacanya Al-Fatihahnya itu kita bebarengan sama imam atau setelah imam selesai
baca Al-Fatihah, dia baca surat lain, kita baru baca Al-Fatihah. Untuk tata cara detailnya, sebelum kita membahas waktunya itu, kapan waktunya, apakah ada ketentuan, maka caranya dulu, cara membaca. Apakah membaca Al-Fatihah itu harus dengan hafalan? Apakah membaca Al-Fatihah itu harus dengan hafalannya? Maka jawabannya tidak. Naam, yang paling utama membaca Al-Fatihah itu dengan hafalan. Namun kalau seandainya tidak hafal, maka bisa membaca mushaf. Atau semacamnya, misalkan sekarang ada HP yang di dalamnya ada aplikasi mushaf. Dan kalau misalkan tidak bisa juga atau tidak ada yang dibaca, maka bisa juga dengan ditalqin. Ditalqin oleh orang lain dan orang yang sholat itu mengikuti. Gitu Ibu sekalian ya? Jayid. Iya. Lalu waktunya bagaimana? Tadi apakah membaca Al-Fatihah itu langsung sebelum imam atau bersamaan dengan imam atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Sebenarnya kalau ketentuan yang mengharuskan itu tidak ada. Kalau ketentuan yang mengharuskan, maksudnya harus kapan di waktu tertentu itu tidak ada. Tapi kalau yang afdol itu seandainya kita tahu kebiasaan imam itu melakukan sunnah berhenti atau berdiam di antara surat Al-Fatihah dan surat setelahnya. Maksudnya setelah setelah baca Al-Fatihah selesai, waladhdallin amin. Kemudian sebelum membaca ayat lain setelah itu berdiam. Itu kan sunnah. Kalau kita tahu kebiasaan imam seperti itu, maka yang paling afdol sebenarnya adalah kita membacanya setelah selesai bacaan imam. Itu masalah afdoliyah, bukan keharusan. Gitu, Om ya. Tapi seandainya membacanya mendahului imam atau bersamaan dengan imam, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Semuanya boleh. Gitu Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan selesai duluan sebelum bacaan Al-Fatihahnya imam selesai, tidak masalah. Atau bersamaan dengan imam. Kadang kalau misalkan bacaan imam itu uh, tidak terlalu cepat dan bisa dinikmati, ya, itu bisa bersamaan misalkan imam misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa seperti itu. Kadang-kadang saya juga seperti itu kalau misalkan bacaan imam itu tidak terlalu cepat, santai, dan bisa dinikmati. Itu tidak mengapa. Atau kalau misalkan kita tahu kebiasaan imam itu ada jeda, berhenti setelah Al-Fatihah sebelum memulai membaca ayat yang lain, maka dibaca ketika itu yang paling afdal. Begitu Ibu sekalian ya. Waduh yang mahat. Semoga tidak bingung. Ya, ya. Ada lagi pertanyaan Om Mahat? Lalu mungkin tadi kan kita sebutkan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib. Wajib secara mutlak bagi setiap orang yang melaksanakan sholat. Bagaimanapun dan apapun sholatnya. Bagaimana kalau misalkan masbuk? Bagaimana kalau misalkan masbuk? Maka inilah kondisi-kondisi yang imam itu mewakili bacaan makmum. Karena memang di sana juga ada riwayat yang lain, man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Yang mendapati ruku itu berarti mendapati satu rakaat sholat. Ya. Maka kalau masbuk, masbuk ini bisa masbuk ketinggalan semua Al-Fatihah. Maksudnya tidak ada kesempatan sama sekali membaca Al-Fatihah seperti misalkan ketika
imam sudah ruku baru masuk sholat. Takbiratul ihram kemudian mengikuti imam ruku. Maka itu mendapatkan 1 rakaat. Lalu Al-Fatihahnya bagaimana? Al-Fatihahnya diwakili imam dalam kondisi seperti itu. Begitu juga kalau misalkan masbuk sebagian Al-Fatihahnya. Maksudnya bagaimana masbuk sebagian Al-Fatihahnya? Misalnya ketika masbuk takbiratul ihram bergabung dengan sholatnya imam, imam di akhir-akhir menjelang ruku. Nah, imam menjelang ruku kita baru takbiratul ihram bergabung dalam jamaah. Maka di sana tidak banyak waktu bagi kita untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai. Maka apa kewajibannya? Kewajibannya adalah membaca Al-Fatihah sedapatnya. Kemudian ketika imam ruku, maka kita mengikuti imam untuk ruku. Lalu sisa Al-Fatihahnya bagaimana? Diwakili dengan Al-Fatihahnya imam. Begitu Ibu sekalian ya? Bisa dipahami maksud saya Mas sekalian? Ya, Ustaz. Nah, kecuali kalau misalkan masuk sholat masbuk dan imamnya sudah i'tidal atau setelah i'tidal, maka itu tidak dihitung sebagai rokaat. Maka itu tidak dihitung sebagai rokaat bagi yang masbuk. Meskipun demikian, kalau misalkan masbuk, imam sudah i'tidal atau sudah sujud atau setelahnya, maka jangan menunggu imam berdiri. Terkadang kita mendapati orang masbuk ketika imamnya sedang sujud. Orang yang masbuk ini nggak langsung takbiratul ihram, tapi nunggu imam berdiri. Ketika nunggu imam berdiri, ternyata imamnya nggak berdiri karena sudah tasyahud akhir. Hanya maka ketika kita mau sholat masbuk, sedangkan imam sudah tidak dalam kondisi ruku, misalkan i'tidal atau setelahnya, atau sujud, duduk di antara dua sujud, maka jangan menunggu imam berdiri. Langsung takbiratul ihram dan mengikuti gerakan imam. Meskipun itu tidak dihitung sebagai rokaat, namun itu sudah dihitung sebagai jamaah. Meskipun tidak dihitung sebagai rokaat, maka itu sudah dihitung sebagai jamaah. Dari permulaan jamaahnya dari kapan? Dari situlah sudah dihitung pahala jamaah. Begitu Ibu sekalian ya? Wadah Mahat? Ya, Ustaz. Jayid. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke syarat Al-Fatihah. Tidak ada Om ya? Baik. Enggak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bahas syarat-syarat sahnya Al-Fatihah. Maka syarat-syarat sahnya Al-Fatihah itu ada 11, Mas sekalian, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ada 11. Coba kita hitung. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah qira'atu jami'i ayatiha. Membaca seluruh ayat-ayat tanpa terlewat sama sekali. Jumlah ayat Al-Fatihah itu berapa Mas sekalian? Halo? 7. 8. 7. Masa nggak tahu? 7 ayat. Jumlah ayat Al-Fatihah itu ada 7. Ini sudah kesepakatan. Nah, ini nggak ada pendapat yang lain Mas sekalian. Iya. 7. Kira sama bismillah. Ya, meskipun dengan basmalah sekalipun semuanya berpendapat 7. 7 ayat. Itu usulannya. Karena berdasarkan hadis. Hadis memang disebutkan sab'ul masani. 7 ayat yang diulang. Nah, 7 ayat. Maka semuanya menafsirkan maksudnya 7 ayat itu adalah Al-Fatihah. Karena 7 ayat itulah yang selalu diulang-ulang di setiap rakaat dalam setiap sholat. Nah,
Jadi 7 ayat itu semuanya harus dibaca dan tidak boleh terlewat satupun. Termasuk basmalah. Karena basmalah menurut ulama Syafi'iyah, basmalah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan sebenarnya juga menurut ulama Syafi'iyah, basmalah itu adalah ayat pertama pada setiap surat kecuali surat At-Taubah. Faqanallah jan. Jadi sebenarnya di sana kalau ada perbedaan pendapat tentang basmalah, di sana pertama ada kesepakatan terlebih dahulu. Ada kesepakatan. Apa itu kesepakatannya? Bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim pada surat An-Naml itu adalah ayat dari Al-Quran. Semuanya bersepakat. Bismillahirrahmanirrahim di situ adalah ayat dari Al-Quran. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah basmalah di awal setiap surat, termasuk Al-Fatihah. Gitu ya misalnya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, nah, sampai mana tadi Mas Yari? Jumlah ayat Al-Fatihah. Oh ya, Iya. masalah basmalah tadi, Mas. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, maka basmalah itu adalah permulaan setiap surat. Jadi ayat pertama pada setiap surat kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Maka termasuk Al-Fatihah. Surat pertama dari surat Al-Fatihah. Terkhusus dengan Al-Fatihah itu memang yang menjadi landasan pendapat ini adalah riwayat secara khusus tentang Al-Fatihah. Adapun basmalah ini adalah ayat pertama pada setiap surat, maka itu dalilnya lain. Maksudnya landasan pendapat ini lain lagi, bukan riwayat terkait dengan Al-Fatihah. Tapi kenyataan yang dilakukan pada penulisan mushaf. Bahwasanya sejak pada zaman sahabat, semuanya ketika menuliskan mushaf Al-Quran, semuanya berkebiasaan untuk menulis basmalah di setiap awal suratnya. Dan semuanya bersepakat itu. Tidak ada satupun yang menyelisihi itu dari kalangan sahabat. Dan kalau misalkan itu dianggap sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan ya kalau misalkan itu pemisah ya harusnya di awal surat At-Taubah juga harus diberikan basmalah juga kalau untuk sekedar pemisah. Sedangkan di sini di surat Al-Bara'ah atau At-Taubah tidak disebutkan basmalah, sedangkan di yang lain semuanya disebutkan basmalah dan semuanya bersepakat. Itu dituliskan di dalam mushaf. Dan kita juga tahu bahwasanya kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi sedikit pun dalam penulisan mushaf. Ya kan Ibu sekalian? Itu argumen para ulama Syafi'iyah. Tapi ala kulli hal kita fokus dengan Al-Fatihah Mas. Al-Fatihah kalau di dalam mazhab Syafi'i itu 7 ayat, 7 ayat itu termasuk basmalah di awal. Maka basmalah itu ayat pertama. Sebagaimana di kebanyakan mushaf yang kita dapati sekarang, basmalah itu dihitung sebagai ayat pertama. Ya kan Ibu sekalian? Ibu sekalian kalau melihat mushaf, membuka mushaf, coba buka Al-Fatihah, maka basmalah itu dihitung sebagai ayat pertama. Ya atau ya? Iya. Uh, Sebagian madhab yang lain memang tidak menganggap basmalah itu sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Seperti misalnya madhab Maliki. Itu tidak menghitung basmalah itu sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Tapi meskipun demikian, meskipun para ulama berbeda apakah basmalah ini bagian dari Al-Fatihah atau ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan,
Tapi semuanya bersepakat, semuanya 7 ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, kalau misalkan basmalah termasuk Al-Fatihah, jelas basmalah itu ayat pertama. Kalau basmalah itu bukan ayat pertama surat Al-Fatihah, berarti ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana? Katanya 7 ayat. Maka kalau pendapat yang kedua itu pendapatnya Malikiyah, ayat yang terakhir itu sebenarnya adalah 2 ayat. Ayat yang panjang terakhir itu sebenarnya adalah 2 ayat. Gitu misalnya. Wafaqanallah jami. Ala kulli hal di dalam mazhab Syafi'i harus dibaca basmalah. Harus dibaca basmalah. Dan kalau jadi imam maka dijaharkan juga basmalah. Dibaca dengan jelas juga basmalah. Berbeda dengan di dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali basmalah itu dibaca. Basmalah itu juga dibaca. Hanya saja tidak dikeraskan suaranya. Itu kalau dalam mazhab Hambali. Jadi dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i sama-sama dibaca basmalah. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i dibaca jahar, kalau di mazhab Hambali dibaca sir. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Begitu misalnya. Waduh yang masih kalian? Jadi, hal ini soal, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan masih kalian ke syarat yang kedua. Asyaratu tsani mura'atu tashdidat. Wahia arba'ata asyrata syiddatan. Yaitu memperhatikan dan menjaga setiap tasydid. Menjaga dan memperhatikan setiap tasydid. Ini syarat yang kedua. Yang mana jumlah tasydid di dalam Al-Fatihah itu ada 14. Jumlah tasydid di dalam Al-Fatihah itu ada berapa mas kalian? Ada 14. Kenapa tasydid itu harus betul-betul dijaga, jangan sampai hilang tasydidnya? Karena tasydid itu dihitung 2 huruf. Karena tasydid itu dihitung 2 huruf. Meskipun bukan betul-betul huruf yang hakiki gitu. Tapi dihitung 2 huruf. Makanya kalau misalkan hilang tasydid, maka seperti hilang 1 huruf. Kalau hilang 1 huruf berarti Al-Fatihahnya tidak lengkap. Kalau Al-Fatihahnya tidak lengkap, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya, maka tidak sah juga sholat. Begitu Ibu Selain. Maka 14 tasydid itu di mana saja? Coba. Dan dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada 3 tasydid. 3 tasydid pada lafzul jalalah, lafaz Allah, lamnya Allah. Kemudian Ar-Rahman, ra-nya, dan Ar-Rahim pada huruf ra. Pada basmalah ada 3 tasydid. Kemudian di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada berapa tasydid? Ada 2 tasydid. Ada lafzul jalalah juga, lillah, dan pada Rabb. Pada kata Rabb itu juga tasydid juga. Artinya 2 tasydid. Pertama tadi 3, ditambah 2 berarti 5. Kemudian di ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Maka 2 tasydid. Pada huruf ra. Masing-masing huruf ra di sana ada tasydid. Berarti 5 ditambah 2 ada 7. Kemudian di ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Pada huruf dal, ad-din di sana. Maka 8 berarti. Kemudian di ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Dua-duanya bisa pada huruf ya-nya itu ada tasydidnya. Berarti 2 kan Ibu Selain ya? Ditambah 2. 8 ditambah 2 berarti 10 sampai di sini. Kemudian di ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Huruf shad di sana. As-sirat. As-sirat huruf shadnya di sana ada tasydidnya. 11 Ibu Selain ya. Kemudian di ayat ke-7, ayat terakhir, Siratal ladzina, alladzina itu tasydid yang ke-12. Kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ad-dallin. Ad-dallin itu ada dua. Pada huruf dotnya dan pada huruf lam. Total semuanya jadi berapa, Mahat? 14. 14. Di ayat ketiga. 14. 14. Nah, di ayat terakhir tadi ada 3. Total semuanya ada 14. Maka semua itu harus dijaga betul-betul, tidak boleh berkurang satu pun. Tidak boleh berkurang satu pun. Kalau seandainya berkurang satu saja berkurang, maka dilihat. Ini berkurangnya ini apakah karena unsur kesengajaan dan orangnya tahu dan merubah makna atau tidak. Kalau misalkan berkurang tasydid, sedangkan itu karena kesengajaan dan tahu hukumnya dan sampai merubah makna, maka batal Al-Fatihahnya dan batal sholat. Tapi kalau misalkan karena ketidaktahuan atau karena nggak sengaja, karena lupa, tidak sengaja, atau karena tidak tahu memang hukumnya, atau juga misalkan tidak merubah makna, maka bagaimana? Yang batal itu bacaannya saja. Yang batal itu bacaannya saja. Maka bagaimana kalau batal bacaannya? Maka harus mengulang lagi bacaan. Sholatnya batal tidak? Sholatnya tidak batal kalau misalkan bukan karena unsur kesengajaan, maksudnya mungkin karena lupa, dan tidak tahu hukumnya, dan tidak merubah makna. Nah, maka yang batal hanya bacaan Al-Fatihahnya saja. Sedangkan sholatnya tidak batal. Maka apa yang harus dilakukan? Harus mengulang Al-Fatihah. Bukan melanjutkan, tapi mengulang. Gitu Ibu sekalian. Eh, contoh, contoh hilang tasydid yang merubah makna. Contoh hilang tasydid yang merubah makna adalah pada kata iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seandainya dibaca tanpa tasydid, iyyak, iyyak, ini, maka itu maknanya berbeda jauh. Karena iyyak tanpa tasydid itu maknanya adalah dhau'us syams, cahaya matahari. Maka maknanya sangat jauh dan berbahaya. Kalau seandainya seseorang tahu maknanya dan sengaja membaca seperti itu, maka bisa jadi kufur, bisa terjerumus pada kekufuran. Karena dia mengikrarkan diri menyembah selain Allah, kan itu. Wafaqnallahu jami'. Namun kalau misalkan karena ketidaktahuan, karena ketidaktahuan, maka harus diulang Al-Fatihahnya. Salatnya tidak batal, tapi harus diulang Al-Fatihahnya, karena yang batal Al-Fatihah. Itu kalau tidak tahu. Tapi kalau misalkan tahu, dan itu merubah makna jelas, maka batal sholat. Batal Al-Fatihahnya, batal sholat. Dan kalau memang bermaksud dengan makna yang dia ketahuinya itu bisa terjerumus pada kekufuran. Walanya dulu. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih Muhammad, hal min soal? Nah, yujad. Kemudian kita lanjutkan syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama tadi apa mahasiswa kalian? Membaca semua ayat-ayatnya dengan lengkap, 7 ayat, termasuk basmalah. Makanya di sana al-mu'alif mengisyaratkan qiraatul Fatihati bil basmalati. Maksudnya beliau menegaskan di situ, semua ayat-ayatnya harus dibaca termasuk basmalah. Kemudian beliau juga menegaskan setelahnya wa tashdidat. Ini syarat yang kedua tadi. Menjaga tasydid jangan sampai berkurang. Kemudian syarat yang ketiga apa mahasiswa kalian? Asyaratu tsalits huwa muwalatu qiraatil ayatis sab'. Disebutkan oleh al-mu'allif di sana wa muwalatiha. Harus mualah, membaca Al-Fatihah itu harus apa Ibu sekalian? Mualat. Mualat itu bagaimana mahasiswa kalian? Mualat itu berturut-turut tanpa jeda. Bukan tertib. Tertib nanti akan ada sendiri. Kalau tertib itu kan berurutan. Tertib berurutan sesuai dengan urutan.
Itu tertib. Kalau mualat itu berturut-turut tanpa jeda. Begitu istilahnya. Wadih mahat, membaca ayat-ayat Al-Fatihah itu harus berturut-turut tanpa jeda. Kecuali jedanya itu hanya sekedar bernafas saja. Maka itu nggak masalah, itu normal. Itu suatu keniscayaan. Memang wajarnya demikian. Jadi kalau seseorang misalkan lama, berhenti lama, misalkan membaca beberapa ayat, kemudian berhenti lama, maka batal Al-Fatihahnya. Tapi maksudnya batal Al-Fatihahnya apakah batal sholatnya? Tidak. Batal Al-Fatihahnya, tapi tidak batal sholatnya. Harus mengulang Al-Fatihahnya. Yang diulang Al-Fatihahnya. Tidak harus mulai takbiratul ihram lagi dari awal, tidak. Tapi mengulang Al-Fatihahnya dari awal. Kalau Al-Fatihahnya terputus. Gitu ya misalnya. Nah, kalau misalkan seseorang berhenti lama, berdiam lama, seharusnya misalkan membaca ayat berikutnya, tapi dia diam lama, maka itu terputus. Terputus Al-Fatihahnya. Atau berhenti sejenak dengan niat memutus bacaan. Maka itu juga terputus bacaan Al-Fatihahnya. Harus mengulang Al-Fatihahnya. Kecuali kalau misalkan memang seseorang ini tidak tahu hukumnya atau karena lupa misalkan. Misalkan dia diamnya itu karena lupa, mengingat-ingat, mengingat-ingat ayat berikutnya, karena dia lupa. Maka itu tidak mengapa. Ya, itu termasuk undur. Kalau berhentinya karena lupa, mengingat-ingat ayat berikutnya, maka itu tidak mengapa. Karena itu bagian dari undur. Begitu itu misalnya. Bagaimana kalau misalkan bacaan Al-Fatihah itu terputus karena zikir? Bagaimana kalau misalkan bacaan Al-Fatihah itu terputus karena zikir atau doa? Bagaimana maksud kalian? Maka dilihat. Zikir itu apakah untuk kemaslahatan sholat atau bukan? Kalau bukan untuk kemaslahatan sholat, misalkan ada seseorang yang bersin di samping kita, kemudian kita akan yarhamukallah, maka terputus Al-Fatihahnya. Justru bahkan seperti ini, yang seperti doa yang seperti ini bisa membatalkan sholatnya, sebagaimana kita pernah membahasnya, karena ini termasuk kalam, termasuk berbicara yang membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan dijedai dengan zikir yang betul-betul murni zikir, subhanallah, alhamdulillah, maka itu terputus juga Al-Fatihahnya, maka harus mengulang Al-Fatihahnya. Bukan mengulang sholatnya, tapi mengulang Al-Fatihahnya. Karena yang batal adalah Al-Fatihahnya, bukan sholat. Kecuali zikir-zikir yang untuk kemaslahatan sholat. Maksudnya zikir untuk kemaslahatan sholat itu bagaimana? Maksudnya zikir untuk kemaslahatan sholat itu bagaimana? Contoh, mengaminkan. Mengaminkan ketika setelah selesai Al-Fatihah. Seandainya misalkan tadi kan sempat dibahas membaca Al-Fatihah ini tidak harus setelah imam. Maka kalau misalkan kita membaca Al-Fatihah uh, tidak bersama dengan imam, tidak setelah imam, tapi kita membaca Al-Fatihah sendiri. Kemudian ternyata Al-Fatihahnya imam itu selesai terlebih dahulu. Al-Fatihah kita belum selesai. Maka di pertengahan ketika imam selesai membaca Al-Fatihah itu, kita di pertengahan Al-Fatihah, kita tidak mengapa untuk mengaminkan Al-Fatihahnya imam. Amin gitu. Misalkan di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian imam sudah waladhdallin. Maka kita aminkan tidak mengapa. Amin. Kemudian bagaimana? Apakah harus mengulang Al-Fatihahnya? Tidak, dilanjutkan saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Karena zikir itu untuk kemaslahatan sholat. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih mahat. Wadih. Jadi mengaminkan Al-Fatihah itu
gambaran mengaminkan Al-Fatihah itu bisa seseorang membaca amin itu 2 kali atau sekali. 2 kali itu misalkan kalau eh, kita membaca Al-Fatihah selesai duluan, maka kita mengaminkan Al-Fatihah kita, kemudian nanti mengaminkan Al-Fatihahnya imam juga. Atau misalkan Al-Fatihahnya imam selesai duluan, maka kita aminkan Al-Fatihahnya imam, kemudian nanti ketika kita selesai sholat, maafkan, selesai Al-Fatihah, maka kita aminkan juga Al-Fatihah kita. Atau bisa hanya sekali, takmin kita. Membaca amin itu hanya sekali bisa jadi. Karena misalkan selesai Al-Fatihahnya bersamaan dengan imam, maka aminnya bersama. Begitu Ibu sekalian. Apa aja. Ada pertanyaan, Mahat? Apa Ustaz? Nah, Berarti kita baca Al-Fatihahnya nggak harus selalu bareng imam ya? nggak harus apa, Om? Selalu bareng dengan imam. Tidak, Kalau imam sebagaimana kita bahas di awal tadi. Tadi sempat ditanyakan oleh Ibu tadi Dita. terputus Oh, nah, Allah satu. Oh, ya, jadi membaca Al-Fatihah itu sebenarnya tidak ada keharusan tertentu di waktu kapan. Apakah sebelum imam bersama dengan imam atau setelah imam. Tapi kita sebutkan tadi, kalau masalah afdholiyah, seandainya kita tahu kebiasaan imam itu ada jeda, diam, berhenti di antara Al-Fatihah dan bacaan setelahnya, maka yang paling afdol adalah saat itu kita membaca Al-Fatihah. Ah, tapi sebenarnya kapanpun kita membaca Al-Fatihah selama kita masih dalam posisi berdiri, sana boleh kita membaca Al-Fatihah. Mau kita duluan mendahului imam, yang tidak boleh mendahului kan gerakan. Kalau bacaan boleh. Maka kita tidak masalah kalau membaca Al-Fatihah dulu selesainya sebelum imam atau bersamaan dengan imam membaca Al-Fatihahnya, atau setelah selesai Al-Fatihahnya imam baru kita membaca Al-Fatihah juga boleh. Begitu Ibu sekalian ya. Soal akhir, saya tegaskan Om sekalian. Tafadhali, silahkan tanya dulu. Nah, Ustaz, kalau ini ya, misalnya dalam sholat syiriah, Nah, kita belum selesai Al-Fatihah, tetapi imam sudah ruku duluan gitu, Ustaz. Itu harus menyelesaikan Al-Fatihahnya kan ini dalam sholat syiriah, ataukah mengikuti ruku imam, Ustaz? Kalau sebenarnya ternyata masih panjang ini nanti Al-Fatihahnya. niatnya saya itu ini nanti akan kita bahas nanti gitu, setiap saat pembahasan sholat jamaah. Tapi nggak masalah, sekilas saja. Panjang sih gitu. Intinya membaca Al-Fatihah itu wajib. Dalam kondisi apapun, mau jariyah, mau siriyah, wajib. Dan harus diselesaikan. Kalau bukan masbuk. Kalau masbuk tadi beda lagi. Tetap sudah kita sebutkan tadi masalah masbuk. Ya. Tapi kalau bukan masbuk, maka harus diselesaikan. Bacaan Al-Fatihahnya sampai kapan? Selama imam belum masuk rokaat setelahnya. Selama imam belum berdiri untuk rokaat setelahnya, selama imam belum berpindah, bergerak untuk berdiri. Sebelum imam bergerak untuk berdiri ke rokaat setelahnya, maka nggak masuk. Jadi empat rukun panjang. Satu lagi, Ustaz. Ya. Tadi mengenai tasydid yang kalau misalnya belum belajar tahsin dulu, Ustaz, belum tersempurna gitu. Dulu salatnya Al-Fatihahnya belum sempurna, Ustaz, tasydidnya gitu. Nah, salat-salat yang dahulu itu gimana ya, Ustaz? Sebenarnya kalau ini tadi ada ketentuan ini tadi kan, berkurang tasydid itu akan membatalkan jika berkurangnya itu karena kesengajaan dan tahu hukumnya dan merubah makna. Itu maka membatalkan Al-Fatihahnya dan membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi 3 itu, entah itu karena misalkan ketidaksengajaan, misalkan lupa, atau ketidaktahuan, atau tidak merubah makna,
Maka yang batal adalah Al-Fatihah. Sholatnya tidak batal. Al-Fatihahnya batal. Nah, harus mengulang Al-Fatihahnya. Kalau tidak diulang Al-Fatihahnya gimana? Kalau sengaja, maka batal merubah maknanya dan tahu batal Kalau Al-Fatihah. tidak Batal. diulang Al-Fatihahnya, maka tidak dihitung sebagai rokaatnya. Kalau tidak diulang Oh, Al-Fatihahnya, maka tidak dihitung rokaatnya. Gitu. Di sini apa ibarahnya itu? Syekh Ibrahim Al-Bijuri, uh, fa'in fa'in roka'a qabla i'adatiha batalat salatuhu in kana 'amidan 'aliman wa illa lam tuhsab rakaatuhu. Jika seandainya tidak diulang rokaatnya sebelum ruku, jika seandainya Al-Fatihahnya tidak diulang sebelum ruku, maka batalat salatuhu in kana 'amidan 'aliman. Maka batal salatnya jika itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya dia meninggalkan, tidak mau mengulang itu dengan sengaja dan tahu hukumnya. Wa illa, tapi kalau misalkan tidak sengaja atau tidak tahu, lam tuhsab rakaatuhu, maka tidak dihitung sebagai rakaat. Gitu. Sebenarnya wahai sekalian terkait dengan seseorang yang tidak sempurna bacaan atau ada masalah dalam bacaan Al-Fatihahnya, itu bagaimana hukum sholatnya? Kalau memang betul-betul tidak bisa sama sekali diperbaiki, Mas. Kalau misalkan ini kaitannya bukan masalah belajar dengan belajar. Kalau misalkan memang betul-betul tidak bisa diperbaiki, maka sholatnya sah untuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau misalkan menjadi imam? Nah, kalau menjadi imam nanti memang ada perbedaan pendapat di sana. Kalau di dalam mu'tamadnya mazhab Syafi'i, tidak sah menjadi imam. Kalau misalkan ada masalah dalam bacaan Al-Fatihah. Kalau misalkan mau mengambil ikhtiarat ulama, maka bisa jadi di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang berpendapat, oh itu tetap boleh menjadi imam secara mutlak sah, salatnya semuanya sah. Seperti siapa Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat eh, kalau misalkan memang betul-betul tidak bisa diperbaiki bacaan Al-Fatihahnya sudah seperti itu, meskipun sudah belajar ya tetap seperti itu, maka tetap sah kalau menurut Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani tetap sah menjadi imam. Maksudnya. Kalau untuk sholatnya sendiri jelas, semuanya juga mengatakan untuk sholatnya sendiri semuanya sah. Nah, Ustaz. Kan kalau misalnya udah sepuh gitu ya, saat susah gitu Nah, saat untuk dibenerin gitu, Ustaz. maka itu. Kalau untuk sholatnya sendiri maka sah. Semuanya mengatakan kalau untuk sholat sendiri, sholatnya sah. Tapi kalau misalkan Oh, untuk jadi imam, maka ada perbedaan pendapat di sana. Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i, maka tidak bisa jadi imam. Sholatnya makmum nanti nggak sah, sholatnya makmum. Sholatnya nah, sendiri Ustaz. sah, tapi sholatnya makmum yang nggak sah. Tapi kalau Oh, menurut Al-Imam Al-Muzani, kalau menurut Al-Imam Al-Muzani, maka tidak mengapa sah. Kalau mau mengikuti pendapatnya Imam Al-Muzani. Masalahnya di masjid-masjid, di musola-musola kadang-kadang kita banyak jumpai seperti itu. Ustaz, jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Barakallahu fikum. Eh, Mungkin saya tegaskan masih kalian, kita tadi sudah membaca 3 syarat, ya. Dari 3 syarat itu ada perbedaan, eh, dan ini nanti akan ada juga istilahnya juga. Perbedaannya apa? Kalau kita lihat syarat yang pertama dan kedua tadi, itu kalau misalkan dilanggar, maka serta-merta langsung membatalkan sholat. Kalau misalkan kurang Al-Fatihahnya, langsung batal sholatnya. Batal Al-Fatihahnya, batal sholatnya. Demikian juga kalau misalkan berkurang tasydidnya tadi dengan sengaja, kemudian tahu hukumnya dan merubah makna, maka juga batal Al-Fatihahnya, batal sholat. Tapi kalau al-muwalah ini tadi, bacaan ayatnya harus berturut-turut tanpa jeda, itu yang batal adalah Al-Fatihahnya, bukan sholatnya. Yang harus dilakukan adalah mengulang Al-Fatihahnya dari awal, bukan mengulang sholatnya dari awal. Begitu Ibu Selanya. Wali Wahad.
Insyaallah Ustaz. Jayid. Kita lanjutkan, Jadi, Muhammad Kali. Naam, tafadhol. eh, jika gini kan Ustadz kata antum kan batal ya kalau misalnya kurang Al-Fatihahnya. Kalau semisal Ustadz di rokat pertama si imam baca Al-Fatihah, namun si bacaan imam itu kurang satu ayat atau beberapa kata gitu Ustadz. Nah, ketika di rokat kedua si imam mengulangi bacaan tersebut tetap salah tetap salah di tempat yang tadi Ustadz ya. Nah, tapi si makmum baru ngeh di rokat kedua gimana Ustadz? Pas udah selesai salam, baru si makmumnya nyampaikan ke imamnya gitu. Itu jatuhnya gimana Ustaz? Tadi, ini kan kalau misalkan betul-betul kurang berarti itu jelas merubah makna ya. Merubah makna. Nah, Ustaz. Jayid. Tapi kalau misalkan, subhanallah. Maka sebenarnya kalau jadi makmum seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan sadar seperti itu, maka boleh bagi makmum untuk niat mufaroqah, memisahkan diri dari imam, salat sendiri. Atau kalau misalkan imamnya itu sadarnya kalau misalkan sadarnya masih dalam kondisi berdiri, masih di rakaat itu juga dalam kondisi berdiri, maka hendaknya mengulangi Al-Fatihahnya dari awal. Karena itu tadi kan nggak sengaja. Ya atau ya? Iya Ustaz. Nggak sengaja. Tapi kalau misalkan sudah lewat itu rakaat pertama kemudian ruku. Kalau itu kalau misalkan tahu kemudian dia ruku, jadi sengaja nggak mau mengulangi Al-Fatihahnya, tapi langsung ruku, maka batal sholatnya. Tapi kalau misalkan saat ruku itu dia memang tidak sadar, tidak tahu, nggak sengaja, kemudian setelahnya sadar, tahu, oh tadi Al-Fatihahnya kayaknya kurang. Maka apa yang harus dilakukan? Maka rakaat yang pertama tadi tidak dihitung sebagai rakaat. Gitu ya. Rakaat yang pertama tadi tidak dihitung sebagai rakaat, maka harus nambah nanti rakaat. Dan itu berlaku juga untuk salat sendiri, Mas Fikri. Itu berlaku juga untuk salat sendiri. Bagaimana? Atau misalkan kesalahannya bukan pada imam, tapi pada makmumnya sendiri. Bagaimana? Misalkan ketika sholat sendiri atau sebagai makmum, kita ragu atau yakin bahwasanya Al-Fatihah kita tidak lengkap, atau ragu tadi sudah membaca Al-Fatihah atau belum ya? Ragu atau yakin sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Nah, ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Atau yakin belum membaca Al-Fatihah dalam sholat sendiri atau sebagai makmum? Maka apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan masih dalam kondisi berdiri, maka harus membaca Al-Fatihah dari awal. Tapi kalau misalkan sadarnya itu sudah ruku atau setelahnya, maka rakaat yang pertama tadi, rakaat yang diragukan Al-Fatihahnya tadi itu tidak dihitung. Rakaat yang diragukan Al-Fatihahnya itu tidak dihitung. Lalu bagaimana? Kalau misalkan sholat sendiri, ya tinggal ditambah satu rakaat. Kalau misalkan sholat jamaah sebagai makmum, maka setelah imam salam, berdiri lagi untuk menambah satu rakaat. Nah, terus kemudian setelah itu ada sunnah yang lain tidak? Naam, disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu Ibu Salena? Bingung tidak maksud saya? Keputus ini Ustadz. Bagaimana? Omongan yang terakhir keputus. Yang terakhir terputus. Allahumma yassir. Yang mana tadi? Tadi yang terakhir itu membahas ragu apakah kita sudah membaca Al-Fatihah atau belum,
Atau yakin kita belum membaca Al-Fatihah saat sholat sendiri atau sebagai makmum. Atau juga kalau sebagai imam, jelas nanti juga ketentuannya sama, sebagai imam. Sama, sebenarnya sama semuanya. Kalau ragu belum membaca Al-Fatihah, apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Atau yakin belum membaca Al-Fatihah, maka dilihat. Ingatnya itu, sadarnya itu, ketika masih dalam posisi berdiri, atau sudah ruku dan setelahnya. Kalau masih dalam posisi berdiri, maka harus membaca Al-Fatihah dari awal. Meskipun ragu itu, ragu. Maka harus membaca Al-Fatihah dari awal lagi, mengulangi lagi. Kalau misalkan ternyata sudah, kalau ternyata kenyataannya sudah membaca pun, kalau misalkan ada keraguan, maka tetap harus mengulang dari awal. Gitu ya. Apalagi yakin belum membaca, maka harus membaca Al-Fatihah dari awal. Itu kalau masih dalam posisi berdiri. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur ruku, baru ingat atau ragu. Baru ingat atau ragu. Maksudnya ingat tadi belum membaca Al-Fatihah. Atau ragu. Saat ruku atau saat sujud itu ragu. Tadi sudah membaca Al-Fatihah belum? Maka rokaat yang sebelumnya itu, yang diragukan Al-Fatihahnya atau yakin belum membaca Al-Fatihah, maka tidak dihitung sebagai rokaat. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan nanti menambah satu rokaat. Kalau sholat sendiri atau sebagai imam tinggal ditambah saja rokaatnya. Atau kalau misalkan sebagai makmum, maka setelah imam salam berdiri lagi untuk menambah satu rokaat. Kemudian disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Begitu ya Ustaz? Masih bingung tidak? Enggak, Ustaz. Cuman kalau semisal Ustaz mereka kan udah salam tapi sama-sama terus nanya gitu ke orang yang lebih tahu gitu, terus orang yang lebih tahu bilang kayak itu nggak sah gitu, harus ulangi sholatnya gimana Ustaz? Kalau memang betul-betul sampai selesai sholat dan semua Al-Fatihahnya kurang, ya itu nggak sah memang sholatnya. Kan tadi, Bukan semua sih Ustaz, di rokat pertama gitu Ustaz. iya berarti kurang satu rakaat. Berarti tidak sah kan? Jadi gini, tadi kan kaitannya kalau yang kita sebutkan tadi harus diulang kan? Harus diulang baik itu sebelum diulangnya sebelum ruku. Al-Fatihahnya diulang sebelum ruku atau sebelum salam menambah satu rakaat lagi. Ya atau ya? Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak diulang Al-Fatihahnya dan itu sengaja, maksudnya sebenarnya dia sadar dan tahu sebelum ruku itu dia sadar dan tahu kalau misalkan Al-Fatihahnya kurang. Kalau sengaja dilanjutin gitu aja, maka batal sholat. Batal sholatnya, bukan batal Al-Fatihahnya, batal sholat. Tapi kalau misalkan dia ruku, jadi dia memang tidak sadar, tidak sengaja kurang Al-Fatihahnya sebelumnya. Saat ruku dia belum sadar, maka itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Kalau tidak dihitung sebagai satu rakaat, bagaimana? Maka harus melengkapi tadi kan. Tapi kalau misalkan begitu terus, atau satu rakaat saja di awal, kemudian sampai salam, tidak diulangi rakaatnya, bagaimana? Ulang sendiri. Kalau memang itu sengaja dan tahu, ini sebelum salam kemudian langsung salam gitu saja tahu, maka batal sholat. Kalau tidak menambah rakaat dengan sengaja, tahu, maka batal sholat. Tapi kalau misalkan sampai salam itu memang tidak sadar dan tidak tahu, maka itu termasuk sahwun. Sahwun itu berarti bukan dimaafkan, tapi dia harus berdiri lagi menambah satu rakaat. Setelah salam, dia berdiri lagi kalau ada yang mengingatkan. Setelah salam berdiri lagi untuk menambah satu rakaat, kemudian nanti disunahkan sujud sahwi. Karena dia kurang rukun. Ya atau ya? Kurang rukun Al-Fatihah.
kurang rukun. Nah, kurang Iya. rukun itu kalau sengaja, Iya, kurang Ustaz. rukun itu kalau sengaja maka membatalkan sholat. Tapi kalau kurang rukun bukan karena sengaja, kurang rukun bukan karena unsur kesengajaan, karena lupa, maka itu sahwun. Sahwun bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Harus dilengkapi. Nambah 1 rakaat. Kemudian disunahkan sujud sahwi. Masih bingung tidak? Hmm. Jadi Hmm. kaitannya di sana apakah sengaja atau tidak, sadar atau tidak. Jadi setengah-setengah, Ustaz. Ada yang makmumnya sadar, ada yang enggak, tapi makmumnya lebih milih ikut sama imam gitu. Jadi jatuhnya si makmum yang sadar dan milih ngikut sama imam itu ketika salam juga nggak ngingetin imam, gimana Ustaz? Apakah dia ulang lagi sholatnya atau sama kayak imam yang ketika disampaikan tadi seperti yang kata antum, mereka ngulang 1 rakaat doang gitu. Bukan ulang, melengkapi. Melengkapi 1 rakaat. Nah, kalau untuk makmum bagaimana? Untuk makmum, maka hendaknya setelah selesai sholat, mengingatkan imam. Imam tadi sholatnya ada yang kurang rukunnya. Ayo berdiri lagi untuk melengkapi 1 rakaat. Tapi kalau misalkan tidak melengkapi, ya berarti batal sholat. Oh, jadi nggak Atau, masalah ya Ustaz kalau makmumnya gitu. atau pilihan kedua, ketika imam salam, tahu imam salam, maka niat mufarokoh. Niat mufarokoh kemudian menambah 1 rakaat. Menambah 1 rakaat kemudian disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa kok disunahkan untuk sujud sahwi juga? Padahal kesalahannya pada imam, bukan pada makmum. Karena Kenapa tuh? kaedahnya adalah khalalul imam yatatarraqu lil ma'mum wa khalalul ma'mum yatahammaluhu al imam, atau dibalik urutannya tidak masalah. Jadi khalalul ma'mum yatahammaluhu al imam. Permasalahan kekurangan sholatnya makmum itu akan ditanggung oleh imam. Kekurangan sholat makmum. Nah, kalau sholatnya makmum ada masalah, maka akan ditanggung oleh imam. Tapi permasalahan pada sholatnya makmum itu akan berdampak pada kekurangan pada sholatnya afwan. Tapi kalau kekurangan atau masalah pada sholatnya imam, itu akan berdampak pada sholatnya makmum. Saya ulangi lagi. Khalalul makmum yatahammaluhul imam. Permasalahan pada sholatnya makmum akan ditanggung oleh imam. Kekurangan pada sholatnya makmum akan ditanggung imam. Tapi khalalul imam yatatarraqu lil makmum. Kalau sholatnya imam bermasalah atau ada kekurangan, maka akan berdampak pada sholatnya makmum. Gitu, Gimana ya? sih? Gimana Ustaz? Bagaimana? Ustaz, syukur. Bingung? Masih ada yang bingung? Kalau kekurangan, pelan-pelan Ustadz, yang kekurangan sholat imam ini bingung. Kekurangan Kalau pada sholatnya kekurangan imam itu akan berdampak pada pada makmum. Permasalahan pada makmum. sholatnya imam, kalau sholatnya imam bermasalah, maka akan berdampak pada sholatnya makmum. Ya. Nah, jadi kalau misalkan sholatnya imam tidak sempurna, maka sholatnya makmum juga tidak sempurna. Gitu, ya? Iya. Maka jadi imam itu berat. Maka Iya. hendaknya imam itu dipilih itu bukan hanya yang bagus bacaannya. Nah, bagus bacaannya itu harus. Al-Fatihahnya harus benar, itu harus. Namun juga harus paham fikih juga. Enggak kacau nanti. Iya. Nanti ada gambaran-gambaran kondisi-kondisi yang sholat jamaahnya kacau dan jadi ribut. Karena sama saja, makmum sama imamnya sama-sama nggak paham. Berarti imam juga harus paham fikih ya, Ustaz. Nggak gimana. Wajib itu, bukan hanya anjuran, tapi wajib. Imam itu harus wajib paham fikih.
Makanya kan seharusnya yang diutamakan untuk menjadi imam itu adalah afqahuhum, orang yang paling paham fikih. Orang yang paling paham fikih. Kalau masa aqra'uhum ya harus. Kalau ada yang qari dan faqih, maka itu harus diutamakan. Bacaannya bagus dan paham fikih. Kalau dibanding dengan yang qari saja, bacaannya bagus tapi nggak paham fikih, maka yang harus dia utamakan adalah yang bacaannya bagus dan paham fikih. Apa namanya? La ilaha illallah. Syarat yang salah. Nah, tafadhali. Yang anu masih bingung yang menambah tadi kalau misalnya kita sadar apa tadi itu kekurangan dalam bacaan Al-Fatihah tadi kan kita harus menambah ya Ustaz. Nah, Nah, menambahnya karena itu rakaatnya langsung dinilai. jadi ditambah lagi pas langsung ditambah atau setelah akhirnya baru nambah lagi gitu Ustaz. Kalau misalkan sholatnya sendiri atau sebagai imam, maka langsung saja ketika sujud yang terakhir, saat sujud terakhir kemudian bangkit, itu nggak perlu duduk tasyahud, langsung berdiri lagi. Karena belum waktunya tasyahud, itu belum rakaat terakhir. Ya atau ya? Kayak itu kalau Iya sholatnya sih. sendiri atau menjadi imam. Maka ketika setelah sujud yang terakhir itu langsung berdiri, nambah 1 rakaat. Tapi kalau misalkan menjadi makmum dalam sholat jamaah, yang harus dilakukan adalah menunggu salamnya imam. Setelah imam salam, maka berdiri. Menambah 1 rakaat yang tadi kurang Al-Fatihah. Jadi kalau sendiri setelah sujud di rakaat terakhir ya Ustaz. Nah, setelah sujud di rakaat terakhir, demikian juga kalau imam setelah sujud di rakaat terakhir, maka tidak perlu duduk tasyahud. Tapi langsung berdiri karena memang belum waktunya duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu kan terakhir. Sedangkan sholatnya belum selesai. Maksudnya belum rakaat terakhir. Tapi kalau Ustaz, misalkan jazakumullah khair. menjadi makmum, maka nunggu salamnya imam baru berdiri. Nah, Maka jangan heran, sekalian kalau misalkan di tempat-tempat tertentu, itu kalau misalkan setelah imamnya salam, kok ada yang berdiri lagi? Mungkin seperti itu kasusnya. Berarti dia justru malah dia paham fikih dia. Mungkin dia ketika di rakaat tertentu, dia ragu Al-Fatihahnya. Tadi Al-Fatihahnya sudah dibaca atau belum, Al-Fatihahnya lengkap atau tidak, atau dia yakin, oh tadi belum baca Al-Fatihah. Kemudian setelah imam salam, dia berdiri. Mungkin kita pernah mendapatinya di beberapa tempat di masjid atau bahkan di Masjidil Haram mungkin, atau kadang-kadang santri itu saya juga mendapati seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Qadarullah, ternyata waktu itu berjalan begitu cepat Ibu sekalian. Sudah jam 9:41. Bagaimana Mas sekalian? Ini kita lanjutkan Mas sekalian di pekan yang depan. Kita lanjutkan di pekan depan atau bagaimana? Nah, Ustaz, insya Allah. Sekarang juga boleh, Ustaz. Sekarang juga boleh, entah sampai subuh.
Silakan Allah bilang. Saya minta maaf mas sekalian. Tidak bisa, pembahasannya tidak bisa cepat gitu. Saya minta maaf ibu sekalian. Iya, nggak bahas, nggak apa-apa nanti dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan mungkin mas sekalian sebelum kita tutup? Afan izin bertanya Ustaz. Nah, Kalau misalnya kita habis dari safar, kemudian kita sampai rumah, qadarullah, misalnya maghribnya sudah habis, ketika kita baru rakaat kedua, ada adzan isya, berarti kan ini ya Ustaz, kita harus melanjutkan nanti qadha lagi gitu ya Ustaz? lah, Oh lah, tidak harus mengqadha. Selama kalau kita sudah tidak harus mendapati satu qadha. rakaat, selama kita sudah mendapati satu rakaat, selesai satu rakaat, gitu, Afan Ustaz, maka tidak perlu diqadha. apa Ustaz terputus Ustaz? Cek, halo, suara saya terdengar? Halo? Alhamdulillah terdengar Ustaz. Nah, Benar. Naam, tidak perlu diqadha. Dilanjutkan sholatnya sampai selesai dan tidak perlu diqadha. Selama kita sudah mendapatkan satu rakaat pada waktunya. Oh, Gitu ya. Man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapapun yang mendapati satu rakaat maka sudah dianggap mendapatkan sholat pada waktunya. Gitu ya. Hanya saja kalau itu dilakukan karena kesengajaan, maka mendapatkan dosa. Dosanya karena apa? Dosanya karena eh, mengerjakan sebagian sholat di luar waktu. Kalau itu karena sengaja, bukan karena uzur, karena sengaja, maka itu berdosa karena mengerjakan sebagian sholat di luar waktu. Tapi apakah sholatnya sah? Naam, sholatnya sah, dihitung bukan qadha, tapi ada. Dihitung sholat pada waktunya, selama mendapatkan satu rakaat pada waktunya. Gitu, Om. oh, naam Ustaz. Kalau diulang lagi, nggak apa-apa Ustaz. Boleh nggak? Diulang lagi, sebenarnya sholat yang pertama sudah sah, dan ini sudah keluar waktunya. Kalau diulang lagi, mungkin nanti akan mendapatkan pahala sholat sunnah. Oh, gitu. Sholat sunnah mutlaqah bisa jadi, Pak. Karena itu sudah keluar waktunya. Dan sholat yang pertama sudah sah. Berbeda kalau sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat wajib, sholat fardu, dan masih di dalam waktunya. Dua-duanya memang sah. Dua-duanya sah. Yang pertama sudah sah, dan masih pada waktunya. Maka itu sholat mu'adah. Sholat mu'adah, sholat wajib yang diulang. Perkara yang dihitung sholat wajib, yang mana wallahu a'lam, karena para ulama juga berbeda pendapat, apakah sholat yang dihitung sholat wajib adalah sholat yang pertama atau sholat yang kedua. Tapi kalau yang kasus yang ditanyakan Bu Siti tadi, kan ini sudah keluar waktunya. Maka itu Bukan sholat mu'adah. Kalau qadha, sholat yang pertama tadi sudah sah. Maka kalau tetap sholat, maka itu nanti akan Tidak perlu diqadha. dihitung sebagai sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak, pahalanya. Gitu. Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Kalau misalnya kita sedang sholat witir terus tiba-tiba sudah terdengar adzan, maka dilanjutkan atau diputus ya Ustaz sholat witirnya? Kan sudah terdengar adzan subuh. Sholat witir itu kan boleh 1 rakaat minimal, boleh 3, boleh seterusnya, yang penting ganjil. Kalau misalkan kita sholatnya itu lebih dari 1, misalkan 3 atau 5 atau 7, itu ya selesaikan di rakaat itu dalam kondisi ganjil. Selesaikan rakaatnya dalam kondisi ganjil. Ganjil yang paling dekat, bukan ganjil ditambah sampai 11, enggak. Nah, Ustaz. Ganjil yang paling dekat.
Sama seperti yang sholat fardu tadi. Selama kita mendapati 1 rakaat pada waktunya, maka dihitung pahalanya pada waktunya. Gitu ya. Nah, Barakallahu fikum. Ustaz. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Barakallahu Jazakallahu khairan. fikum. Fikur. Ada lagi pertanyaan yang lain? Wahyu? Apa Ustaz mau Iya. menanya di luar konteks ini Ustaz mengenai sholat kodo Ustaz. Nah, Boleh nggak Ustaz? Jadi semisal kalau kita mau sholat kodo itu saya kan setelah sholat wajib ya Ustaz. begini. Sholat yang memiliki waktu, maksudnya seperti sholat wajib itu kan ada batasan waktu. Ada waktu permulaan, ada akhirnya. Maka boleh diqadha kapanpun dan dimanapun. Meskipun di luar waktu. Misalkan mau mengqadha salat isya di waktu duha, nggak masalah. Dan tidak harus berurutan. Kalau berurutan itu sunnahnya sunnahnya berurutan. Lebih afdal berurutan, tapi tidak harus. Bingung tidak maksud saya? Alhamdulillah enggak Ustaz. Kalau semisal Nah. gini Ustaz, sehari itu apakah ada batasan misal kayak dia harus qadha sholat itu minimal 5 kali doang atau terserah mau sebanyak apapun. Misal dia mau qadha selama 3 tahun gitu. Dia ternyata Subhanallah. waktu 3 tahun itu bolong-bolong sholatnya gitu Ustaz. Tidak mengapa. Mau berapapun salat qadha dalam sehari tidak masalah. Tidak ada batasan. Misalkan di waktu duha itu kan panjang. Mau sholat 5 waktu, kemudian selesai sholat 5 waktu, kemudian maksudnya qadha sholat 5 waktu, kemudian selesai itu, kemudian qadha lagi yang berikutnya lagi, nggak masalah. Meskipun itu di waktu diharamkan sholat Ustaz. Naam, kita pernah membahas sebelumnya larangan-larangan sholat di waktu-waktu tertentu. Maka larangan itu bukan secara mutlak. Larangan itu bukan secara mutlak. Maka sebagaimana pembagian sholat kemarin, ada sholat fardu, sholat sunnah muqayyadah, dan sholat sunnah mutlaqah. Di Safinatun Najah disebutkan. Maka yang dilarang itu bukan semua jenis sholat. Kalau sholat fardu boleh. Kapanpun di qadha itu boleh. Sholat qadha itu kan wajib. Ya atau ya? Nah, Ustaz. Baik. Yang tidak boleh dilakukan itu hanya sholat sunnah mutlaqah dan sholat sunnah mutlaqah. Haram tidak sah. Nah, keadapun sholat fardu dengan semua jenis variannya, kita sebutkan 5 kemarin, 5 macam sholat wajib maksudnya. 5 macam sholat wajib itu semuanya boleh dilakukan meskipun di waktu-waktu terlarang. Kemudian sholat sunnah muqayyadah. Sholat sunnah muqayyadah yang baik yang terikat dengan waktu atau terikat dengan sebab, itu juga boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, kecuali yang sebabnya itu mutaakhirah. Sebabnya itu baru yang akan datang. Sholatnya disunahkan terlebih dahulu, baru sebabnya akan tiba di masa yang akan datang. Seperti sholat apa? Seperti sholat istikharah dan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah istikharah itu sebabnya akan terjadi di masa yang akan datang. Kita meminta petunjuk pilihan untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti sebabnya akan datang. Demikian juga sholat sunnah sebelum ihram. Nah, maka itu juga sebabnya di masa yang akan datang. Maka itu tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Jadi 2 yang tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, yaitu salat sunnah mutlaqah
dan sholat sunnah muqayyadah dengan sebab, yang mana sebabnya itu terjadi di masa yang akan datang. Kalau sebabnya eh, terlebih dahulu sudah terjadi sebabnya baru disunahkan, atau sebabnya bersamaan, maka tidak mengapa juga dilakukan di waktu-waktu itu. Seperti sholat sunnah wudhu misalkan. Tidak mengapa dilakukan di waktu-waktu yang terlarang itu. Karena sholat sunnah wudhu itu sebabnya terjadi terlebih dahulu baru disunahkan sholat. Wudhu dulu baru sholat. Kan? Maka tidak mengapa dilakukan di waktu-waktu seperti tahiyatul masjid, tidak mengapa. Bingung tidak? Jadi yang dilarang sholat di waktu-waktu terlarang itu adalah sholat sunnah mutlaqah dan sholat sunnah yang sebabnya baru terjadi di masa yang akan datang, masa setelahnya, gitu ya. Kalau yang lain, sholat fardu, sholat sunnah muqayyadah dengan waktu, terikat dengan waktu, terikat dengan sebab yang terjadi terlebih dahulu atau bersamaan, itu tidak mengapa. Apa Ustaz sedikit ini? Jadi kalau untuk sholat istikharah itu nggak harus malam ya Ustaz berarti? Tidak. Sholat istikharah itu tidak harus malam. Sholat istikharah itu sebagaimana kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu saat membahas niat, sholat istikharah itu termasuk sholat sunnah muqayyadah yang ghairu maksudah. Sholat sunnah muqayyadah ghairu maksudah. Maksudnya apa? Sholat sunnah yang terikat dengan sebab ya, dan ghairu maksudah. Maksudnya ghairu maksudah itu sholat apapun bisa mewakili sholat itu. Sholat apapun bisa mewakili sholat itu. Dia seperti sholat tahiyatul masjid. Dan kalau dari segi ini maksudah atau ghairu maksudah, maka dia seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat apapun bisa mewakili sholat itu. Jadi misalkan masuk masjid, mau sholat qabliyah misalkan, atau langsung masuk dalam jamaah, itu bisa, kalau diniatkan juga dengan tahiyatul masjid, maka mendapatkan sholat tahiyatul masjid juga, pahala. Maka istikharah juga demikian. Mau sholat apapun, kalau diniatkan juga untuk istikharah, maka bisa. Jadi dua niat gitu ya Ustaz berarti? Naam. Naam. Jadi nggak harus didirikan, misal kayak mendirikan sholat khusus gitu untuk sholat istikharah, tapi kalau semisal dia mau sholat 5 waktu pun, tapi diniatkan dengan sholat istikharah, berarti udah tersampaikan niat tersebut Ustaz gitu. Naam, sahih. Itu untuk sholat ghairu maksudah ya. Sholat sunnah ghairu maksudah. Sholat sunnah yang ghairu maksudah, yang tidak dimaksudkan secara dzatnya. Jadi sholat apapun bisa mewakili sholat itu. Seperti tahiyatul masjid, kemudian istikharah itu tadi, kemudian sholat sunnah wudhu, itu ghairu maksudah. Tapi kalau sholat sunnah yang maksudah, sholat sunnah yang dimaksudkan secara dzatnya, seperti sholat rawatib qabliyah ba'diyah, maka itu tidak bisa digabungkan niatnya. Apalagi sholat fardu. Begitu Ibu Silanya. Ya Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Mungkin kita cukupkan membahas sekalian bagaimana? Afwan, yang sama. Ya, Ustaz. Insya Allah berarti kita lanjutkan di pekan yang akan datang, masih pembahasan rukun sholat membaca surat Al-Fatihah. Untuk syarat-syaratnya tadi masih kita baca 3 Ibu Silan. Kita bahas 3. Semoga di pekan yang akan datang Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan pembahasannya. Naktafi ma'ad bihadzal qadar. Kita cukupkan. Nah, Ustaz. semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada.
Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wajazakumullah khair. Baik.